warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini marilah kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan dapat dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat untuk melakukan segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaallah termasuk kita semua dan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita kajian kita yaitu kajian tauhid. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda ahli tauhid, orang-orang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang pertama adalah orang ahli tauhid itu adalah orang yang mengucapkan kalimat ini kemudian bukan sekedar diucap, tetapi benar-benar diyakini dengan hati tanpa ada keraguan sedikit apapun, dan dibuktikan dengan perbuatan baik lahir maupun batin. Ini adalah orang-orang ahli tauhid. La ilaha illallah. Kalimat ini berulang-ulang kita sampaikan. Di sini ada namanya nafi dan isbat. Inilah namanya arti daripada kalimat tauhid tadi. Bagaimana orang yang bertauhid itu menyempurnakan di dalam penafian. Apa arti penafian? Meniadakan yang namanya Tuhan yang disembah tidak kata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang layak, yang berhak, yang namanya ilah. Ilah itu Tuhan yang disembah. Jadi kalau ada orang yang di situ dia tunduk, dia patuh, sehingga dia menyampingkan Allah SWT, itu Tuhan dia. Apakah berbentuk manusia, apakah berbentuk organisasi dan sebagainya, apakah harta, setiap yang disembah itu Tuhan.
Itu kaedahnya. Tapi orang yang bertauhid, dia mampu untuk menyempurnakan penafian itu. Pokoknya kata Tuhan kecuali Tuhan yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan yang memang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada. Itulah Tuhan yang layak untuk disembah, ditaati, dipatuhi, diagungkan, dimuliakan, ditakutin. Segala-gala yang maha segala-gala. Itulah yang ada di dalam keyakinan orang yang ahli tauhid. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah yang benar, yang lain salah, yang lain batal. Tak pantas untuk menerima selain apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang ahli tauhid itu adalah hidup dibekali dengan tauhid. Di dalam perjalanan hidup ini adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Artinya dia hidup ini berjalan di atas sunnah. Apa arti sunnah? Sunnah itu artinya apa yang digawe Rasulullah, itulah yang digawe. Itu maksudnya. Bukan di dalam hal ibadat baik. Di dalam alam berakhlak, di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Apa yang diajar oleh Rasulullah, apa yang dicontoh oleh Rasulullah, itulah yang dilakukan. Itu namanya sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmatullah. Tapi hidup yang seperti ini tidak mudah. Karena hidup di atas jalan Allah, mengikuti di belakang Nabi Muhammad SAW bukanlah perkara yang mudah. Jenguklah Rasulullah SAW, tidak akan lepas dari cobaan. Asyadul bala al-anbiya wa amsaluhu wa amsaluhu. Yang paling besar, yang paling berat cobaan hidup para nabi dan rasul dan orang-orang yang semisalnya. Jadi kita ini kalau nak hidup dengan tauhid kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, kita apa siap. Jenguk para nabi dan rasul, mereka terusir dari negeri, dicaci, dimaki oleh kaumnya, yang gila lah, yang dukun lah, macam-macam. Yang mati, ada nabi yang mati, dibunuh, disiksa dan sebagainya. Itu para nabi dan rasul sejak dulu sampai kiamat. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ini sudah merupakan sunnatullah bahwa orang yang hidup di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam hidupnya penuh dengan onak dan duri. Dia tidak akan sunyi yang namanya cacian, makian, cobaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi orang ahli tauhid itu adalah orang yang di dalam hatinya adalah tidak ada ruang selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Kemudian mengikhlaskan semua ibadah lahir dan batin karena Allah. Jadi ini. Jadi yang kedua ini mengikhlaskan semua ibadah. Ibadahnya dulu. Satu ibadah apa namanya? Qalbiyah, ibadah batin seperti cinta, takut, ikhlas, tawakal. Ini ibadah batin ini. Ibadah lahiriah sembahyang, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ini ibadah. Dan itu semua dilakukan bukan untuk mendapatkan yang lain-lain, cuma niatnya dalam hati hanya karena Allah. Maunya pun tujuan ibadah itu, maunya apa yang ada di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan ibadat ini Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan rahmat, dapat memberikan ridho, dapat memberikan keberkahan dalam hidup, dapat selamat dunia dan akhirat. Nah, ini tujuan ibadat itu adalah untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa oleh dekat. Ngapa puasa? Karena taat kepada Allah. Untuk tunduk, untuk patuh. Sami'na wa ta'na. Ini harus ada bagi orang yang ahli tauhid. Tak bangka dah. Kata Tuhan, makan. Jangan makan. Hanya patuh. Jangan bangka. Lebaran. Jangan orang lebaran. Dia lebaran. Kenapa lebaran? Kata syekh kami, kata guru kami. Ini berarti orang ini bukan patuh pada Allah. Puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Apabila kamu menyaksikan puasa bulan, faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan Ramadan, bulan Ramadan, falyasum, makan dalam puasa. Puasa. Apa lu puasa? Karena organisasi kami belum yuk. Lain. Jadi kita tenang. Apa namanya? Ikhlas kepada Allah, tapi caranya dah bukan karena Allah. Tak juga. Uang lah puasa 2-3 kali lu puasa. Uang masih puasa, dia dah buku. Nah, ini walaupun ikhlas, tak terima Tuhan. Karena caranya ini adalah tidak sesuai. Makanya ribut kita ni setiap tahun. Permasalahannya di situ. Permasalahannya ada di situ. Karena meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Quran, terjadilah perpecahan. Jadi orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu meluruskan niatnya di dalam dia beribadah. Ibadah tidak mudah. Tidak mudah ibadah. Sebab pertama hati nak mulai ibadat, setan mulai menghalang-halangi. Alhamdulillah imannya masih kuat, tetap ibadah. Kemudian di dalam ibadat itu selalu diwas-wasi. Misalnya semayang disebut cepat-cepat semayang, gawe masih banyak macam-macam. Dah. Pokoknya kapan semayang nak lama-lama, nak tamak-nina. Kalau imannya kuat, tamak-nina dia. Ya, sudah semayang, walaupun gawe banyak, tetap berzikir.
Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, berhenti iblis kau masuk dalam hati. Apa dalam hati? Kata kau yang paling hebat, yang paling taat selain daripada awak kau dalam hati. Kata yang paling rajin ke masjid selain daripada kata diri kita. Sifat ujub. Kau gawe iblis. Tiap waktu, tiap hari, tiap malam orang yang ahli tauhid ini beribadat, menjaga niatnya, gawenya. Jadi orang yang bertauhid kau, Bapak Ibu rahmatullah, jatuh bangun. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Dalam hati ni jangan jenguk. Kata iman, kata iblis, jenguklah dikit baik, tak jenguk pergi. Kata iblis, jenguklah. Kalah iman, tak jenguk. Tak jenguk. Astagfirullahaladzim. Ingat. Jadi orang yang bertauhid ini di dalam beribadat selalu dibawa ke sana, dibawa kemari, tapi dia balik lagi ke jalan semula. Nah kita kok supaya itu harus ada. Sebab jalan dia kena lurus terus, susah. Apalagi kita nak ikhlas. Ada orang bilang pantilah semayang dengan pikiran kawan. Allah Akbar, ingat itu. Jadi kapan semayang? Kaki. Mula misalnya duit banyak, katanya baru semayang ke Madinah. Nah ini, mula semayang, Allah Akbar, ingat itu. Percuma tu semayang. Itu ajaran sesat tu. Pokoknya semayang. Kalau ni enggak semayang, dosa. Jangan ikut tu. Usah semayang, ngapuk pikiran masih tak kuat. Ni enggak semayang, dosa. Semayang juga kalau kurang musuh dan sebagainya juga tak bagus. Jadi mana cara? Usahakan. Usaha menurut kemampuan kita. Ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Kata paksa dalam ibadah. Orang puasa, kata doktor, jangan puasa. Nanti penyakitnya anu-anu, tak usah puasa. Jangan paksa. Ya kan? Dah pacak semayang, apa namanya? Berdiri, duduk. Cuma jangan di rumah berjalan kaki ke masjid, sampai di masjid duduk cukup kursi. Tak boleh. Salah. Jadi mana? Berdirilah dulu. Walaupun hanya takbir dari Allahu Akbar, azan leter kita duduk sebelum kursi. Sebab kau semayang wajib. Mau semayang sunnah tak apa-apa. Duduk sampai duduk. Kuasa untuk semayang berdiri tapi duduk agak malas. Kata Rasulullah, pahalanya tak sah. Tapi pahalanya 50% kata Rasulullah. Kalau memang dia tak pacak berdiri, dia tetap duduk, dia tidak pacak berdiri, artinya ada uzur, dia semayang kan? Tetap. Tapi kalau dia masih pacak berdiri, dia semayang duduk, dia tak sah semayang. Tak sah semayang. Kerana masih pacak berdiri, apalagi masih pacak berjalan. Mau tak pacak berdiri, berbahaya. Dia tidak diwajibkan. Sallu iman wa illam yastati alal qa'id wa in yastati alal jalis bila yastati alal qa'id. Kata Rasulullah, solat berdiri di solat haji. Tak pacak berdiri, duduk kata Rasulullah. Solat sambil
duduk. Dah baca duduk, baring. Ini mengenai salat wajib. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ini yang kedua, ya. Yang kedua ini segala bentuk ketaatan ibadat yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hal itu puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menahan makan dan minum karena aku, kata Allah. Itu. Makanya pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala dak katek hitung-hitungan. Dak katek, yang tahu cuman Allah. Pahala saya kalau puasa tu. Ngapo? Kerana dia menahan makan dan minum dan syahwat. Kerana aku, kata Allah. Kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya tak pacak itu. Tak kata hitung-hitungannya. Tak akan terbayar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah masih macam 10, 70, 700, 7 juta, masih ada hitung-hitungan. Tapi kalau puasa, kata Rasulullah SAW, Allah tak kasih. Kerana tak kata misalnya di dunia pahala puasa. Ngapa? Kerana dia puasa itu adalah dia menang makan dan minum dan syahwat karena aku, kata Allah. Makanya kita ibadat itu nak kerana Allah. Termasuk puasa tadi. Kalau orang puasa, apa puasa? Puasa sampai ngurus badan. Itu salah tu. Mengurus badan. Kagil lah mengurus badan. Yang penting nawa itu puasa kerana Allah. Kapan niat ibadat akhirat, dunia udah pergi. Kapan niat ibadat dunia akhirat, cul, tak ada pergi. Lewat. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian tanda orang yang bertauhid itu menjadikan Allah tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mulai Allah kami menyembah, tak nyembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada mulai Allah kami mohon pertolongan, tak minta pertolongan kepada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Jadi orang yang bertauhid itu adalah segala sesuatu dia serahkan kepada Allah. Maka semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuatlah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang disampaikan Allah di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allahus samad. Jadi Allah adalah tempat segala makhluknya untuk bergantung, untuk bersandar. Bersandar kepada yang tak tidur, la ta'kul sinatu wala naum. Tak tidur, tak ngantuk, tak mati, tak pensiun dan lain sebagainya. Nah, kita harus bersandar kepada itu yang maha segala-galanya. Sebab kalau kita bersandar kita kepada yang bukan Allah, kita akan kecewa. Kerana yang lain tak baca, tak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan Allah tempat bergantung. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian menjadikan urusan ibadah di atas segala galanya. Kau tanam orang bertauhid kepada Allah. Urusan ibadat, urusan perintah Allah, larangan Allah. Apalagi urusan bulan Ramadan. Ramadan ini bulan orang yang bertauhid kepada Allah, bulan orang yang beriman.
Segala-gala urusan ibadat itulah yang diutamakan. Jadi urusan ibadat yang paling penting. Jangan mengutamakan urusan yang lain. Kau tanya orang bertahu. Jadi kita cukup kita tanya dengan diri kita. Kalau kita duduk berbunyi azan Allahu Akbar, masih toko masih dibuka umpamanya, masih tak tok yang luka nggak apulah. Oh, kadang-kadang tu ada orang tukang bangun masjid. Dah azan di masjid, tukang masjid pun tahu. Dalam hati tukangnya, aku nak semayang jadi aku bikin masjid. Oh, tipu syaitan. Jadi kita ini orang bertauhid kepada Allah SWT. Tanda-tanda ini cuba kita adilkan dalam diri kita. Menjadikan urusan ibadat di atas segala-galanya. Kapan sudah masuk waktu Allahu Akbar, segala kami tahu. Cuman kita ni yang sikuk kok melawan arus. Sulit. Acara kita selalu bertemuran dengan waktu sembahyang. Cubalah. Dia tahu di daerah Sikom tempat kami itu, apalagi sekarang solat isya-nya kosong masjid. Ngapa orang ruahan tu Yasin? Karena kita yang kau belum dapat kita ni. Tok lingau apa? Jangan kita lu. Nah. Kalau Arab Saudi waktu Obama datang, ada tak? Ada di itu. Obama datang, rajonya semayang, tinggalnya duduk Obama dengan bini nak berdua baik, dia pergi semayang. Kita sanggup nak macam itu. Ada tamu kita nak semayang. Cuba. Dia pergi, rajonya semayang, ngadap Tuhan. Kaki, walaupun Presiden Amerika, kawan tinggal di situ, kami nak semayang, nak nyembah Tuhan kami. Ini negara ni melupakan Tuhan dia. Ini presiden bukan semayang semasing presiden adidaya presiden ni apa yang kuasa apa kenal. Nah itu. Tapi oleh Raja Arab Saudi kami nak semayang. Itu orang bertauhid tu. Jadi menghormati yang dihormati Allah. Itu yang pertama. Bukan tak menghormati kamu, bukan. Tapi ada lagi yang memang perlu untuk dia datang ketika dia dipanggil ajar kok, ada yang manggil siapa Allah. Allahu Akbar. Ai maaf kami nak semayang. Pergi semayang. Pergi dia semayang. Dah mau semayang. Paling-paling 10 menit. Balik lagi. Ada yang rusak tak hati. Bapak Ibu dan Allah. Kemudian yang terakhir, tanda orang bertauhid adalah hati yang tidak pernah lupa kepada Allah. Jadi orang bertauhid ini segala urusan ingat Allah. Nak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu Allah. Bismillah. Ya. Nak makan, nak minum, ya. Segala gawe pakai bismillah. Tak pernah melupakan Allah. Apalagi dengan sembahyang. Apalagi tak puas. Tu. Tak ada tu bagi orang yang bertauhid. Segala dalam urusan hidupnya selalu menyertai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon misalnya berdagang di toko, jual apa, mohon selalu dengan Allah, tidak mungkin nak ngicu dalam timbangan dan takaran. Berani. Ingat Allah. Kau kadang-kadang beli bulan puasa ni, beli sekilo, timbang ke rumah kurang seberapa. Kalau dia puasa, dia jual tu. Ingat. Mana aku sering itu, dah tahu bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Itu. Dia tidak tahu, dia dah tahu Allah Subhanahu Wa Taala tahu.
pergi jual minyak, campur dalam mesin apa, ya kan? Nah, tapi kalau orang bertauhid ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ya, orang lain dah tahu, Tuhan tahu, ya, orang lain siapa dapat jadi tipu, baca kalau ditipu, dekati orang dapat jadi tipu, cuma yang dapat jadi tipu kena diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khadiqullah wallazina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Orang munafik itu menipu Allah, menipu orang beriman. Kalau gawe menipu. Wa ma yad'una illa anfusahum. Dia tidak menipu kecuali nipu dirinya dia. Cuma dia tidak sadar. Kalau ulah perbuatan dia itu kaki, dia akan nerima. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik pokok gawe itu kaki, kapan mati kaki. Mati kaki. Bukan sekarang. Masa sekarang orang kalau berzalim langsung dipantau Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti dia. Ya. Kalau orang taat ke masjid dia, usahanya lancar dan sebagainya, ke masjid terus. Kalau memang urusan kebaikan, keburukan itu bagi umat Nabi Muhammad SAW bukan beliau. Ibarat kita pegawai apa? Upah harian. Kapan lama tu sudah pegawai kau gaji. Pegawai negeri nerima gajinya awal bulan, tak kata awal bulan, akhir bulan. Tapi ada nak gaji setiap hari, ada gajinya pasti ada. Oleh pemerintah dimasukkan dari rekeningnya. Cuma lu baca dia ambil. Kapan ngambil? Akhir bulan. Orang yang beriman mati juga. Ada amal ibadahnya insyaAllah. Kapan? Kaki mati kaki. Kalau hidup kalau dikitnya hidup kok 50, 60, 70, 100 dah nyampai. Dikit tu. Cuma satu saat dibandingkan dengan akhirat. Nah itu. Kaki mati kaki, kata Tuhan. Lah nak baru nak mati, lah kejinguan tu. So amal tu, makanya kalau ada orang beriman meninggal kata Rasulullah, apa suaranya? Cuma ini kita ada kedengaran qadimuni cepat, cepat antar ke kuburan. Kalau tak sabar lagi dia nak jenguk apa sok dalam kubur tu, apa nama kenikmatan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Yang tak beriman, yang bermaksiat, aina tazabun, kemana ngaji? Kemana aku dibawa? Kemana aku bawa? Takut. Takut. Yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu dimasuk di dalam Quran meraup tu kedengaran kalau nasihat dia, kasih nasihat. Oi kamu itu kau jangan seperti aku kau begini. Cuma kita tak kedengaran. Kasih nasihat gitu. Jangan seperti aku. Kita tak tahu. Omongan orang yang mati itu. Yang tahu, yang kedengaran suaranya meki, semua manusia, semua makhluk Tuhan. Yang kedengaran, yang tak kedengaran itu cuma manusia dan jin. Kedengaran kita ya. Pingsan kalau, ibadat kalau, takut kalau, karena ini hal yang gaib. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, tanda orang ahli tauhid itu apa? Hatinya tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya gitu. Makanya, ucap ingat Tuhan artinya bukan ucap la ilaha illallah, bukan itu baik. Ucap la ilaha illallah, orang dak beriman ucap tu. Bohong baca tu. Bohong tiup la ilaha illallah. Tanya orang bohong tiup apa arti dia tahu? Tak tahu. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini di antara tanda-tanda orang apa? Ahli tauhid. Ahli tauhid kau dijamin selamat. Siapa menjamin? Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu wa lam yalbasul imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan kesyirikan di dalam keimanannya, lahumul amnu, dia selamat. Allah kasih apa namanya, jaminan selamat. Wa hum muhtadun, itulah orang yang
mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun nak selalu berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan taufik. Petunjuk, hidayah, taufik, minta terus kepada Allah. Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta terus. Kita sekarang alhamdulillah kita kalau ada rahmat, sebab pada kata rahmat kita dah duduk situ. Ya, sudah semayang, balik. Cuma tidak cukup rahmat yang ada, minta terus rahmat, minta terus. Paling tidak kita minta di akhir hidup ini dengan husnul khotimah. Paling tidak. Bapak Ibu rahmatullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keilapan kepada Allah. Mohon Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.